Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan kaum muda gereja. Kita akan mendengarkan renungan dengan tema Buanglah Kejahatan yang diambil dari ayat Kolose 3 ayat yang ke-8 yang akan saya bacakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebagai seorang pengikut Kristus, satu hal yang saya pahami adalah ada yang harus kita mau update, memperbarui diri kita dengan hal yang lebih baik. Contohnya dengan membuang hal yang tidak berkenan di hadapannya dan memperbarui hidup kita dengan hal-hal yang lebih baik. Kita jangan mau hidup dengan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh-temeh, tetapi ternyata hal itu tidak berkenan di hadapannya. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-8, kita kembali diingatkan Paulus melalui suratnya untuk jemaat di Kolose, supaya kita hidup dalam Kristus dan membuang 5 hal, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. 5 sifat yang Paulus tulis merupakan racun yang merusak mental, membuat kita tidak tenang dan menunjukkan betapa kita berpusat pada diri sendiri. Kecenderungan inilah yang harus kita matikan. Paulus memerintahkannya untuk dibuang, untuk dilepaskan, dan diganti dengan yang baru. Menurut saya, karakter kita sebagai pengikut Kristus sudah sewajarnya menjadi corong untuk membuktikan kasihnya pada hal-hal yang kecil yang keluar dari perasaan maupun mulut kita. Yang akan muncul selalu dalam bentuk pilihan dalam hidup kita sehari-hari. Saya sendiri kembali diingatkan oleh perkataan anak kecil yang terlihat remeh tetapi selalu membuat saya tersenyum, yakni di hatinya ada Tuhan Yesus. Menurut saya, di hati kita semua juga ada Tuhan Yesus. Kesimpulannya sudah jelas. Kita harus mau membuang 5 hal sia-sia dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, yakni 1, segala perasaan marah yang ingin kita luapkan kepada siapapun di hadapan kita. 2, rasa geram yang kita simpan di dalam lubuk hati hingga membusuk. 3, hal-hal yang sedang kita rencanakan atau respon spontan yang berujung pada kejahatan. 4, fitnah dalam bentuk hal-hal tidak benar. 5, mungkin ini sering kita lakukan, kata-kata kotor tak berguna yang justru menyakitkan orang lain. Kita harus membuang hal itu semuanya. Mari kembali kita diingatkan untuk berubah, bertransformasi ke arah yang lebih baik. Karena sebagai manusia tak luput oleh dosa, kita harus mengingat kembali kehidupan Yesus, kematiannya di kayu salib serta kebangkitannya sebagai acuan kita untuk terus berjuang dan meresapi ajarannya akan kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.